Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, bertemu lagi dalam pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, silakan kepada Mas Roub untuk memimpin doa. Baik. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, agar kita dalam belajar pada pagi hari ini diberikan kemudahan dalam memahaminya. Baik, untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Roub. Nah, anak-anak, kan kemarin sudah saya berikan video pembelajaran mengenai bruto, neto, dan juga tara. Nah, apakah videonya sudah ditonton? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi karena anak-anak sudah menonton, kita akan membahas apa yang ada dalam video pembelajaran kemarin pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya itu saya ingin presentasi kehadiran terlebih dahulu ya. Oke. Mbak Nur Afifah, Mbak Feti Puspita, Hadir, Pak. Mbak Abdeska Cahyaningrum, Hadir, Pak. Mas Abdul Rauf, Mas Abdul Rauf, apakah hadir Mas Abdul Rauf? Hadir, Pak. Oke, baik. Mas Alfarizi? Hadir, Pak. Oke, baik. Nah, berarti hari ini semuanya lengkap ya anak-anak? Oke, nah mari saya akan mereview dulu tentang apa yang telah anak-anak lihat dari video yang kemarin. Nah, untuk yang pertama kita belajar dari pengertian ya. Nah, ada yang tahu mengenai pengertian dari bruto? Saya, Pak. Oke, Mbak Feti silakan. Bruto adalah berat kotor, berat suatu barang beserta dengan kemasannya. Gitu, Pak. Oke, siap. Jawaban dari Mbak Feti sudah benar untuk pengertian bruto. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertian dari neto. Ada yang tahu nggak tentang pengertian dari neto? Saya, Pak. Oke, Mbak Apriska silakan. Neto itu artinya berat bersih, berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Oke, jawaban dari Mbak Apriska juga sudah tepat mengenai pengertian dari neto. Nah, kita akan mengetahui pengertian yang ketiga nih, pengertian tentang tara. Ada yang tahu? Di sini jawab, Pak. Oke, Mas Alfa silakan. Pak, betul. Video yang ya, Pak. Itu kalau nggak salah neto. Tara itu berisi antara bruto dengan neto gitu, Pak. Oke, siap. Jawaban dari Mas Alfa ini juga sudah tepat mengenai pengertian dari tara. Nah, bisa kita simpulkan dari ketiga tersebut. Nah, kita bisa klik let's go. Nah, kesimpulannya adalah bruto itu bisa diartikan sebagai berat kotor, netonya adalah berat bersih, dan tara itu adalah selisih dari bruto dan neto. Seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang persentase dari neto dan tara. Kita bisa klik tombol next. Nah, oke. Di sini bisa kita misalkan kalau B itu adalah bruto, N itu adalah neto, dan T itu adalah tara.
Nah, kita bisa melihat persentase neto itu N per B dikalikan dengan 100%. Kalau persentase setara itu T per B dikalikan dengan 100%. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa di sini kok dikalikan dengan 100% anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Alfa silakan. Jadi kenapa dikasihkan itu karena ya kalau 100 sama Pak kita persiskan bentuknya itu dalam bentuk persen gitu Pak. Jadi kita Oke, terima kasih. Jawaban dari Mas Alfa ini sudah tepat ya teman-teman, ya anak-anak. Jadi memang fungsinya 100% di sini itu untuk mengubah dari bentuknya menjadi bentuk persen. Nah, setelah anak-anak sudah paham, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis sebuah kasus. Kita bisa klik tombol next. Nah, di sini ada sebuah kasus anak-anak. Adi itu berbelanja ke suatu minimarket. Nah, Adi ini melihat ada 3 jenis sampo. Sampo yang pertama itu dengan neto 70 ml dengan harga 5.000. Nah, sampo yang kedua itu netonya 140 ml dengan harganya 9.000. Dan untuk yang sampo ketiga itu neto 210 ml dengan harga 13.000. Nah, seandainya nih uang yang dibawa Adi itu tidak cukup untuk membeli dari ketiga sampo. Nah, maka menurut anak-anak mana sih sampo yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Nah, dari sini saya ingin meminta argumen dari anak-anak untuk tentang kasus tersebut. Ada yang ingin berargumen? Saya Pak. Oh, Mas Roub silakan. Baik Pak. Untuk kasus ini, kalau menurut saya setelah saya menghitung, karena Adi itu tidak cukup untuk membeli ketiga sampo tersebut, maka sebaiknya Adi itu memilih untuk membeli sampo kemasan yang kedua Pak. Karena setelah saya menghitung, mengapa? Karena dari sampo yang pertama sama yang kedua itu setelah saya menghitung itu lebih murah dan lebih ingat daripada sampo yang kedua Pak. Jadi Adil lebih baiknya memilih untuk sampo yang kedua Pak. Oke, terima kasih dari argumen dari Mas Roub. Nah, untuk kasus ini argumennya kita tampung dulu ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak setuju dengan argumen Mas Roub atau mempunyai argumen yang lain? Izin Pak, saya punya argumen yang lain yang berbeda dengan punya Mas Rouf. Oke, boleh Mbak Nur Afifah, silakan untuk disampaikan. Nah, setelah saya hitung ketiga kemasan sampo tersebut, ternyata permilinya itu lebih murah yang ketiga. Jadi lebih baik Adi itu memilih yang ketiga, bukan yang kedua, karena yang kedua itu cuma 5.000, sedangkan yang ketiga itu limitnya 2.000. Alangkah lebih baiknya jika Adi memilih kemasan dalam terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Di sini kita ada dua argumen, dua pendapat dari Mas Roub dan juga Mbak Nur Afifah. Nah, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik? Nah, kita bisa klik tombol next. Nah, caranya kita bisa membuat suatu tabel dari permasalahan tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel kemasan, isi, harga, dan juga harga per isi. Di sini dipaparkan untuk kita bisa melihat semuanya, mana sih yang lebih hemat dan lebih murah seperti itu. Nah, kita bisa melihat kemasan pertama, dia isinya 70 ml, harganya 5.000. Dan harga per isi di sini 71,43. Nah, untuk kemasan yang kedua itu 140 ml dengan harganya 9.000. Harga per isinya itu 64,29. Nah, untuk kemasan yang ketiga itu 210 ml, harganya 13.000, harga per isinya 61,90. Di sini mana yang kita pilih? Dia adalah yang harga per isi paling rendah. Nah, yang mana anak-anak? Nah, yang benar adalah yang ketiga.
Jadi argumen yang tepat dalam solusi permasalahan ini adalah argumen dari Mbak Nur Afifah, seperti itu. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Iya Pak, sudah. Oke, karena sudah paham, berarti kita dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Lanjut slide-nya. Nah, di sini memang untuk kesimpulan saya kosongi karena saya ingin apa yang anak-anak sudah lihat, apa yang anak-anak analisis itu dapat disimpulkan. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang kesimpulan pada pembelajaran ini. Saya, Pak. Oke, Mbak Feti, silakan. Pada pembelajaran kali ini menurut saya kesimpulannya hubungan antara bruto, neto, dan tara adalah bruto sama dengan neto ditambah tara. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Feti. Itu adalah dari kesimpulan hubungan dari bruto, neto, dan tara. Apa yang disampaikan Mbak Feti sudah benar sekali dan tepat. Karena memang dalam pembelajaran kali ini hubungannya adalah B sama dengan N plus T. Nah, selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Pak. Oh, silakan Mbak Priska. Untuk kesimpulan yang selanjutnya yang saya peroleh itu persentase neto itu sama dengan neto dibagi bruto dikali 100%. Sedangkan untuk persentase taranya itu tara per bruto dikali 100%. Oke, terima kasih Mbak Apriska. Jawaban dari kesimpulan yang disampaikan Mbak Apriska sudah tepat sekali. Seperti itu. Jadi dia menyimpulkan dari segi rumus yang telah kita pelajari. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang kesimpulan manfaatnya sih. Kenapa kita mempelajari materi ini? Iya, Pak, izin menyampaikan manfaat dari pembelajaran kali ini. Oke, siap. Boleh, silakan Mbak Afifah. Nah, setelah kita pelajari dengan kasus Adi dengan memilih sampul tadi kan, berarti manfaat dari kita mempelajari bruto, neto, dan tara ini adalah untuk mencari solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang kita hadapi di kehidupan. Ya, solusi yang kita pilih itu tepat dan yang paling benar begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari kesimpulan manfaat dari Mbak Nur Afifah. Apa yang disampaikan oleh Mbak Afifah ini sudah benar. Jadi kita bisa menemukan solusi yang terbaik yang berkaitan dengan bruto, neto, dan juga tara. Nah, itu adalah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Nah, untuk pembelajaran kali ini, karena semuanya sudah paham, jadi bisa kita cukupkan ya anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan adalah milik saya dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama semuanya.